Phoenix Radio Station dan udah ada Agil di sini Finers yang bakal menemani kamu, dan hari ini Agil bakal ngobrol-ngobrol nih bersama teman-teman dari Universitas Warmadewa atau Unwar. Ini kampus yang lagi hits banget di Bali dengan berbagai inovasi dan pencapaian yang keren banget tentunya. Dan baru-baru ini Unwar itu berhasil meraih akreditasi unggul, dan itu pastinya jadi kabar baik banget buat kamu dan juga tentunya dunia pendidikan. Dan kita itu juga bakal ngebahas bagaimana Unwar itu mempersiapkan diri untuk jadi kampus yang gak cuman jago di Indonesia, tapi juga siap go global. Plus ada info menarik nih tentang jalur penerimaan mahasiswa baru dan juga program Prapenmaru yang pastinya itu seru dan bermanfaat banget buat kamu Finers yang pengen kuliah di sini. Dan di sini Agil udah kedatangan nih, ada Dr. Insinyur I Gede Pase Mangku MP, ini selaku Ketua Panitia Tim Marketing dan juga Peningkatan Brand Awareness dari Universitas Warmadewa, dan juga Ibu I Gusti Ayu Agung Astri Sari Dewi SE MBA, ini selaku Wakil Ketua Tim Marketing dan juga Peningkatan Brand Awareness Universitas Warmadewa. Selamat sore Bapak dan Ibu. Selamat sore. Selamat sore. Ini saya manggilnya Bapak siapa nih? Bapak Gede, Bapak Pase? Mangku aja. Oh, Bapak Mangku. Dan juga Ibu Agung saya panggilnya ya? Iya, boleh. Oke. Apa kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Kalau saya baik-baik. Oh, baik. Kalau Ibu sendiri gimana, Bu? Baik. Oke, baik. Ini sebelumnya Agil ucapin selamat dulu nih ke Universitas Warmadewa yang udah meraih akreditasi unggul. Selamat sekali lagi dari Agil. Kira-kira ada nggak sih Bu dan sama Bapak nih yang ingin disampaikan kepada Finers yang lagi mendengarkan tentang raihan dari Universitas Warmadewa ini sendiri? Mungkin dari Bapak Mangku dulu deh. Saya dulu ya? Ya. Ya, terima kasih Mas Agil ya. Maaf Pak, mungkin bisa agak lebih dekat mic-nya. Terima kasih Mas Agil ya. Kemudian selamat sore sama Finers semua. Saya dari Universitas Warmadewa memang ditugaskan menjadi ketua untuk proses marketing dan Pak mungkin agak deketan ya. Nah ini sangat luar biasa dikasih kesempatan untuk melakukan sharing lah ya pada kita semua, terutama pada ya anak-anak muda yang sekarang lagi persiapan menuju melanjutkan studi kalau yang berminat. Benar. Karena bagaimanapun pendidikan itu sangat penting ya, dan kami juga ingin menyampaikan ya pada kita semua, pada anak muda, bahwa pemerintahan sekarang kan presiden baru itu kan pendidikan mendapat porsi lebih tinggi. Termasuk pertanian juga ini. Jadi sekarang digenjot lagi ketahanan pangan. Nah ini sangat terkait dengan proses pendidikan bagaimana yang dilakukan di universitas termasuk Universitas Warmadewa. Ya, Universitas Warmadewa kan sekarang sudah unggul ini. Ya, udah unggul beberapa bulan yang lalu kita sudah mendapat akreditasi tertinggi, unggul oleh BAN PT di nasional. Nah ini merupakan suatu kebanggaan bagi kita semua pada Universitas Warmadewa. Untuk mencapai unggul ini tidak gampang. Benar sih, benar. Sangat susah. Kita semua bekerja keras. Nah ini menjadi suatu kebanggaan, dan ini menjadi kita akan sampaikan kepada masyarakat semua di Bali khususnya, dan kalau bisa ya di Indonesia lah. Khususnya pada anak-anak muda, bahwa Warmadewa memiliki salah satu kelebihan adalah sudah mencapai akreditasi unggul. Oke, dari Ibu Agung mungkin ingin menambahkan? Kalau dari saya sih menambahkannya bahwa akreditasi itu kan kalau tadi Pak Mangku sampaikan adalah indikator penilaian tertinggi. Unggul tuh udah paling bagus ya kalau penilaian perguruan tinggi. Itu tuh mencerminkan bahwa ya Universitas Warmadewa itu memang memberikan pelayanan yang baik kepada mahasiswanya. Kami punya kurikulum yang baik juga, yang tepat untuk nantinya mereka belajar dan siap ke dunia kerja atau menjadi wirausaha nantinya di masyarakat. Jadi baik dari fasilitasnya, kurikulum, pelayanan gitu ya, semuanya terintegrasi dengan nilai yang terbaik gitu. Jadi itu cerminan dari bahwa selama ini Universitas Warmadewa itu menjadi lembaga perguruan tinggi yang memang berkualitas baik nih dari segala aspek. Karena untuk mencapai unggul nggak mudah kalau tadi Pak Mangku bilang. Penilaiannya banyak banget gitu. Dari fasilitasnya, kurikulumnya, prestasi yang sudah dicapai,
pelayanannya baik dari dosen maupun tendik-tendiknya gitu. Oke. Tendik itu seperti staf-staf yang ada di dalam gitu. Oke, tapi kalau misalkan bertanya tentang pendidikan tinggi sendiri nih Bu, ini Agil pengen bertanya, bagaimana sih Universitas Warmadewa ini melihat perkembangan dunia pendidikan tinggi khususnya di Indonesia sendiri? Kalau kita dari Universitas Warmadewa ngelihat bahwa sekarang itu kan ada yang namanya kurikulum merdeka. Iya benar. Jadi mahasiswa itu nggak cuma belajar di kelas aja kayak zaman dulu gitu. Kamu datang jam sekian ke kelas, dapat pelajaran, mendengarkan dosen, terus pulang gitu. Iya. Udah nggak kayak gitu lagi Iya. sekarang. Jadi pendidikan tinggi itu juga sebagai fasilitator gitu. Oke. Menjadi fasilitator, memberikan fasilitas, bisa belajar dari mana aja dengan metode beragam. Oh iya benar. Bisa dengan magang, Oh iya. bisa dengan pertukaran pelajar, Oke. baik di dalam negeri maupun di luar negeri juga. Nah, Universitas Warmadewa itu udah punya banyak kerjasama internasional, Oh, wow. kebetulan. Jadi kita juga sudah punya program kerjasama internasional di bidang pengajaran, kayak studi banding, pertukaran pelajar antar universitas di dalam negeri maupun di luar negeri. Penelitian juga, jadi dosen-dosen peneliti kami juga bekerja sama membuat riset bersama dengan peneliti dan dosen luar. Pengabdian juga, pengabdian internasional yang mana memberikan dampak ke masyarakat. Jadi mahasiswa itu sekarang di perguruan tinggi nggak cuma belajar di kelas, tapi mereka juga bisa belajar di mana saja, bisa dengan metode beragam. Baik juga belajar sebagai wirausaha juga ada programnya. Oke. Langsung dimentori juga dengan mentor-mentor pengusaha-pengusaha UKM yang ada gitu ya. Dan mereka juga difasilitasi untuk membuat produk yang akan mereka nanti launching di usaha mereka. Jadi banyak sekali. Oke, berarti kalau ngomongin ini tentang apa aja yang ada di Warmadewa, kan tadi udah Ibu jelaskan tuh banyak banget. Tapi ini balik lagi ke raihan akreditasi unggul yang diperoleh oleh Unwar. Apakah ini juga mempengaruhi kualitas akademik dan juga fasilitas yang ada di Unwar sendiri, Bu? Dan Bapak? Mungkin Bapak Mangku? Ya, makasih ya. Sebenarnya kalau tadi itu ada semua sebab akibat itu. Oke. Ya, Gimana tuh Pak? kita Gimana, Pak? mendapatkan unggul, itu kan tadi sudah disampaikan oleh Bu Gung bahwa suatu prestasi yang luar biasa. Tetapi di balik prestasi yang unggul itu harus diikuti oleh ya semacam tadi kegiatan-kegiatan akademik yang menunjang mengarah ke unggul gitu ya. Oke. Ya, karena tuntutan itu. Misalnya kalau kita membeli produk dengan harga tinggi ya kualitas bagus harganya tinggi gitu ya. Nah, benar ya. Ini kalau unggul ya berarti persyaratan yang lain harus dipenuhi sehingga dia cocok unggul gitu misalnya. Nah, ini menjadi suatu kebanggaan dan menjadi kelebihan. Nah, sehingga baik dari segi fasilitas tadi, kemudian kegiatan-kegiatan akademik, terutama Tridharma, termasuk kegiatan-kegiatan yang lain yang diprogramkan oleh pemerintah kayak kegiatan sekarang MBKM itu kan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini juga harus meningkat. Dan ini sudah dilakukan oleh Universitas Warmadewa. Dan itu karena tuntutan unggul tadi. Nah, kalau kita ibaratkan bahwa universitas swasta dan negeri, itu sebenarnya tidak ada perbedaan. Kalau dia posisinya sudah sama-sama unggul gitu loh. Ya untuk apa kita kuliah di tempat lain misalnya kalau di Bali aja sudah ada unggul kan gitu ya. Kita harus perhitungkan juga biaya, kemudian juga efisiensi waktu sehingga kita cukup kuliah di perguruan tinggi yang sudah sama-sama unggul kecuali dia tidak unggul tuh misalnya kan ada perbedaan lah. Nah, ini menjadi suatu tuntutan dan kebanggaan termasuk kelebihan bagi calon-calon mahasiswa yang akan mencari perguruan tinggi ya salah satu pertimbangannya ya akreditasi ini. Benar. Karena sudah kayak produk kalau sudah kualitas bagus kan tidak mungkin dia akan sesuatu ada yang tidak memenuhi syarat gitu loh. Sehingga ini menjadi jaminan bagi calon mahasiswa untuk memilih perguruan tinggi itu. Oke. Ya walaupun itu hak calon mahasiswa sih tapi ini kita berikan bayangan agar adik-adik calon mahasiswa ini bisa pinter lah memilih suatu perguruan tinggi. Karena seperti tadi Warmadewa kan sekarang tidak hanya unggul saja gitu loh, tapi kita sudah menuju ke global, go global. Oke. Ya itu di PC itu sudah tercantum
tahun 2034 sudah harus kita menuju global, tetapi arah ke sana sudah kita jalani juga. Misalnya dari tahun 2025 misalnya kita akan sudah membuka program kerjasama tagi, termasuk kita imbangi dengan English Class misalnya. English Class ini kita sudah berikan pada beberapa program studi di Warmadewa. Ada beberapa program studi, misalnya Fakultas Ekonomi Bisnis, program studi manajemen. Nah, ada mahasiswanya kita sediakan untuk program English Class. Tujuannya apa? Ya, tujuannya agar mahasiswa yang memang tertarik untuk mengambil kompetensi manajemen, tetapi dia komunikasi dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, persiapannya adalah nanti kalau dia sudah tamat, harapannya dia bisa bekerja di tempat di luar negeri misalnya, di tingkat internasional, atau dia melanjutkan studi di luar negeri misalnya. Mereka sudah siap. Nah, itu ada pilihan yang kita sediakan di tahun 2025 ini. Walaupun di 2024 kita sudah mulai 2025 kita tingkatkan. Nanti di 2025 juga ada program dari rektor misalnya dari Universitas Warmadewa. Kita akan menuju ke istilahnya ke AUN ya. ASEAN University Networking adalah suatu sertifikasi bahwa perguruan tinggi itu sudah ada di tingkat ASEAN. Nah, itu kemarin kita sudah coba sudah kita jajagi, sudah kita akan kirim beberapa staf untuk mengikuti pelatihan itu. Nah, nanti kalau itu setelah itu kita teregistrasi, kita sudah ada di tataran di ASEAN. Nah, itu berarti kan kita sudah masuk ke internasional ya. Sudah masuk gitu. Sehingga adik-adik mahasiswa ini akan setelah tamat dan masih proses di Universitas Warmadewa, mereka akan merasa bahwa mereka tidak hanya pola pikirannya tidak hanya lokal dan nasional, tapi sudah mereka skupnya adalah internasional. Apalagi nanti mahasiswa-mahasiswa dari ASEAN itu bisa kuliah di Warmadewa. Itu juga bisa nanti. Bisa. Sekarang kan sudah jalan itu, Mas. Sudah jalan tahun 2016 sudah jalan, tapi bentuknya adalah part time. Short course istilahnya, short course 6 bulan. Tapi kita belum melakukan istilahnya internasional dalam bentuk double degree. Nah, rencananya kita akan membuka double degree di tahun 2026 ini. Artinya mahasiswa yang kuliah misalnya di program studi di Warmadewa, dia akan memperoleh 2 gelar. 1 gelar dari dalam negeri di Universitas Warmadewa, 1 gelar lagi dari luar negeri. Nah, coba bayangkan kalau misalnya adik-adik kita masuk ke Warmadewa, mereka kan memiliki kompetensi dan kelebihan lain. Benar. Selama ini menjadi momok bahwa mahasiswa-mahasiswa itu banyak yang tidak siap bersaing di tataran internasional. Persoalannya adalah bahasa. Iya benar. Kadang bahasa Inggris ada juga beberapa yang masih kurang juga. Nah, itu yang kita mau coba jembatani, kita carikan solusi. Karena memang manfaatnya di dunia global yang tidak ada batas ini kan penting. Benar sekali. Ini menarik banget, Finas, kalau ngebahas tentang Universitas Warmadewa yang akan go global ini. Tapi mungkin itu nanti bakal dibahas lebih lanjut di segmen kedua. Kita break sebentar, istirahat sebentar. Tentunya masih ada Agila Babil di sini. Phoenix Radio Station masih ada Agila Babil di sini, Finas, dan masih ada teman-teman dari Universitas Warmadewa. Di sini ada Ibu Agung dan juga Bapak Mangku. Tadi udah ngejelasin sedikit mengenai tentang Universitas Warmadewa yang akan go global. Mungkin Agil bakal bertanya terkait dengan Go Global ini nih Pak sama Ibu Agung ya. Ini bagaimana konsep Go Global yang akan diterapkan oleh Universitas Warmadewa itu akan seperti apa, dan bagaimana nih Universitas Warmadewa itu mempersiapkan diri untuk menjadi universitas yang lebih global, dan apa langkah-langkah konkret yang udah diambil oleh Universitas Warmadewa ini. Mungkin Bapak Mangku bisa dijelaskan sedikit? Ya, terima kasih para Pines yang berbahagia dimanapun berada, bahwa memang Universitas Warmadewa kan sudah unggul ya. Karena kecapaian tertinggi itu kan unggul untuk proses akreditasi, kemudian akreditasi itu. Tetapi setelah unggul tuh tentunya langkah ke depan itu adalah internasionalisasi atau go global lah yang dikenal sekarang. Memang kita sudah berbahagia juga, ini juga diperuntukkan bagi anak-anak milenial ini, bahwa kalau kita suatu perguruan tinggi sudah unggul kan, kelebihannya adalah suatu saat kalau mereka sudah tamat menjadi lulusan itu kan, mereka akan lebih mudah untuk memperoleh pekerjaan kalau mereka mau bekerja. Karena persyaratan itu biasanya beberapa user atau pengguna itu dia lebih memilih menerima
calon tenaga kerja yang memiliki universitas dengan akreditasi unggul. Oke. Kemudian setelah itu kita menuju ke internasional, ke global. Itu sudah tertuang dalam visi kayak tadi di tahun 2034. Tetapi pencapaian itu kan sudah kita mulai. Nah, banyak kegiatan internasionalisasi dan kerjasama. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Agung juga. Kita banyak ada 48 kerjasama di tingkat internasional kita sudah jalani, dan itu dilakukan oleh semua prodi. Ya, nah itu misalnya kayak tadi kita kerjasama di bidang apa, ada visiting professor, misalnya guest lecture, kemudian ada conference misalnya, kemudian ada kegiatan yang lain, misalnya apakah pengabdian, ada riset collaboration internasional misalnya, ini juga sudah dilakukan. Itu adalah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Universitas Warmadewa menuju visi yang global tadi. Tetapi kan kita tadi sudah sempat kami sampaikan bahwa kita sudah melangkah dan kita sekarang menuju ke ASEAN dulu sebelum kita ke lebih luas lah di global. Dan ini kita sudah jelas disampaikan dalam Renstra juga di Warmadewa. Nah, pencapaian ini sudah jelas dan tahapan-tahapan juga sudah jelas. Sehingga tinggal kita sekarang akan merealisasikan itu dengan komitmen yang kita miliki. Nah, kita yakin itu akan bisa tercapai. Ya kan, dan itu akan terus kita tingkatkan, ditingkatkan oleh Universitas Warmadewa. Sehingga harapannya adalah untuk program studi yang sudah unggul, ya itu akan mau tidak mau ya harus menuju ke global, internasional. Sedangkan yang belum unggul, diharapkan unggul nanti, setelah unggul, semuanya akan menuju ke internasional. Karena dunia pendidikan kan tidak terlepas dari kompetisi juga. Benar. Tidak mau, ya kita harus jalani, harus kita ikuti, dan itu dilakukan oleh Universitas Warmadewa. Berarti udah bekerja sama juga dengan berbagai macam perusahaan internasional juga ya Pak ya. Juga udah melakukan juga tadi kayak pertukaran pelajar juga. Dan pelajar dari internasional juga udah bisa sekarang belajar di Universitas Warmadewa. Tapi kalau ngomongin Go Global ini Pak, ini kan erat kaitannya itu dengan yang namanya teknologi. Apalagi sekarang itu eranya itu semuanya serba teknologi. Lalu bagaimana nih Universitas Warmadewa dalam mengintegrasikan antara teknologi dan juga pembelajaran jarak jauh? Tentunya ini untuk mendukung yang namanya Go Global ini, Pak. Ya, kita kan sudah lakukan juga itu dengan sistem yang kita miliki, sistem pembelajaran menggunakan LMS, Learning Modeling System itu kan proses pembelajaran yang bisa dilakukan secara daring kan, ya secara online lah istilahnya juga. Nah itu dari beberapa universitas yang kita ajak kerjasama selaku mitra, selaku partner, mereka mahasiswanya bisa ikut join di kelas itu secara online, tidak harus datang ke Warmadewa. Begitu juga mahasiswa kita ikut join di kelasnya dia secara online. Nah itu salah satu bukti bahwa proses pembelajaran melalui itu digitalisasi itu. Itu kan memang biayanya kan lebih murah. Tapi tetap proses itu dilakukan dengan benar. Ya proses termasuk dosen-dosennya juga, kalau kita misalnya dosennya mengajar ada di English class itu ada dosen dari luar negeri ikut mengajar di kelas itu, mereka lakukan secara online juga. Termasuk kita mengajar juga secara online dosennya. Dan beberapa conference juga dilakukan secara online dan bisa juga secara hybrid. Dan kemudian beberapa proses sistem yang ada di Warmadewa itu menggunakan ya sistem informasi manajemen yang terpadu. Nah ini juga menunjukkan bahwa proses pembelajaran, evaluasi, dan juga bagaimana penilaiannya itu sudah dilakukan dengan sistem. Ya kita mengurangilah sistem yang sistem konvensional itu ya. Nah ini sudah dilakukan dengan baik, tetapi perlu ada peningkatan ke depan. Ya, karena ini tuntutan bahwa sistem global ya online itu mau tidak mau juga harus kita jalani. Iya benar. Karena semuanya kan sekarang udah berbasis teknologi, dan semuanya sekarang apalagi Gen Z sekarang itu semua udah akrab banget lah sama yang namanya teknologi ini. Tapi kalau juga ngomongin tentang ini kan tahun 2025 nih udah di depan mata nih Pak. Mungkin teman-teman atau Finar semuanya tuh udah interesting nih atau interested sama Universitas Warmadewa. Mungkin bisa di-spill sedikit nggak Pak, apa aja jalur pendaftaran yang kalau misalkan kita pengen mendaftar di Universitas Warmadewa? Mungkin Ibu Agung yang pengen menjawabnya. Halo Finers semua ya. Ya mungkin nanti ada Finers yang lagi cari-cari kampus sekarang ya, yang udah mau tamat SMA terus mau
tahu gimana sih cara pendaftaran di Universitas Warmadewa. Jadi kita udah buka namanya Pra-Penmaru. apa Penmaru itu penerimaan mahasiswa baru. Oke. Tuh. Tadi kan udah singgung-singgung dikit masalah teknologi Iya, ya. iya. Jadi kampus Warmadewa ini adalah kampus digital. Nah, kenapa kita berani bilang kalau Warmadewa ini kampus digital? Karena kita sudah memiliki sistem informasi manajemen terpadu (SIMT-nya). Semuanya serba pakai teknologi. Jadi gampang aja kalau kalian mau daftar, mau cari informasi tentang Warmadewa dari rumah aja cukup. Oke. Tinggal buka laptop atau dari HP bisa banget. Nanti tinggal klik aja. Bisa buka Instagram kita juga, Instagram @Universitas Warmadewa. Nanti Oke. ada linknya, atau langsung buka linknya aja, si Penmaru kita. Jadi linknya di sana, tinggal buka. Nanti bisa daftar, klik Penmaru. Terus tinggal nanti daftar. Terus nanti kalian akan dapat link untuk tes. Oke. Nah, untuk Pra-Penmaru ini ya, pra penerimaan mahasiswa baru, langsung tes, langsung bisa tahu hasilnya. Oh, Gitu. Oke, Tapi oke. Apa tuh? Waktunya terbatas nih. Oke. Sekarang kita udah buka Pra-Penmaru. Jadi kalau mau dapat kuota lebih besar untuk bisa keterima di Warmadewa nih cepet-cepetan, kita cuma buka untuk non FKIK itu sampai 31 Januari aja. Oke. Jadi udah bisa langsung buka aja di si Penmaru kita, di linknya. Langsung masuk ke Penmaru, langsung daftar nanti, terus bayar dan ikut tes dari rumah, langsung lihat hasilnya juga gitu ya. Oke. Kesempatannya lebih banyak dibandingkan nanti nunggu setelah Januari, baru nunggu Maret, April, kuotanya makin kecil untuk keterima di Warmadewa nih. Oh gitu. Berarti ini ada kaitannya tadi itu dengan Pra-Penmaru itu program yang namanya One Day Service ini, Bu ya? Iya, benar banget. Oke, jadi langsung tes, hari itu juga langsung keluar tuh hasilnya. Betul banget. Oke. Gampang wah, banget, menarik pokoknya banget Warmadewa sih. nggak pernah bikin rumit calon mahasiswa ataupun mahasiswanya. Benar. Tapi ingat, cuman sampai tanggal 31 Januari Iya, tadi. untuk non kedokteran. Oh, non kedokteran aja. Iya. Oke. Tapi Bu, ini saya ingin bertanya, adakah jalur khusus nih apabila ada mahasiswa atau calon mahasiswa baru yang mungkin dari luar kota atau mungkin luar negeri tadi, katanya kan ada juga yang bakal ke Warmadewa. Itu ada jalur khususnya sendiri nggak sih, Bu? Atau semuanya sama? Kalau misalnya jalur dari luar kota ya, masih lingkup di dalam negeri, itu bisa juga tetap dari link tadi. Oke, Jadi bisa langsung daftar, bayar, terus udah ikut tesnya aja, nanti hasilnya juga keluar. Oke. Tapi kalau untuk luar negeri, kita punya program tersendiri sih, tergantung program studinya tadi. Oh. Apakah dia mau ambil program Warmadewa International Program, kita ada namanya PIW ya istilahnya, program Warmadewa International Program, WIP. Oke. Itu untuk yang tadi kalau bapaknya bilang seperti summer camp, Short course gitu ya? Iya, seperti Oke. short course 6 bulan. Itu ada pendaftarannya tersendiri. Oke, itu Seperti baru yang berbeda, ada Iya, khusus gitu. berbeda. Oke. Nah, sebenarnya kalau misalnya ngomongin tujuan utama dari program Pra-Penmaru ini, Bu, ini apakah bagaimana hal ini tuh untuk mempersiapkan calon mahasiswa baru untuk pengalaman kampus kah? Atau apa sih yang membedakan ini dari kampus-kampus yang lainnya gitu? Kalau kita sih Pra-Penmaru ini untuk memperlihatkan bahwa branding kampus digital dari Universitas Warmadewa itu benar-benar real ya, bahwa kita mempermudah proses, kita menggunakan serba teknologi. Oke. Dari Pra-Penmaru, Penmarunya nanti lagi juga bahkan sampai proses pembelajaran, mengurus KRS, pembayaran, sistem pendaftaran mahasiswa semuanya kita serba digital, serba Oke. pakai teknologi. Udah less paper lah, kita mengurangi penggunaan paper gitu. Benar, Jadi benar. semuanya dipermudah lewat sistem yang sudah terpadu gitu ya. Sampai nanti bahkan mereka lulus juga menggunakan sistem yang sama. Oke, Gitu. tapi ada nggak sih manfaat lain, Bu, yang bakal didapatkan oleh mahasiswa yang mungkin mengikuti program Pra-Penmaru ini? Manfaatnya adalah ya makin besar kesempatannya. Tadi saya bilang oke. kalau nunggu Maret, April udah makin dikit nih, udah makin selektif, udah makin banyak yang keterima. Jadi nanti kalau nunggu baru April daftar ya udah semakin sedikit deh kuotanya untuk bisa keterima di Warmadewa. Oh, Apalagi oke, kita oke. punya banyak program studi unggulan ya Pak, yang memang peminatnya banyak banget dan benar-benar dipilih selektif yang bisa masuk ke Universitas Warmadewa Oh gitu. Mungkin Bapak Mangku ada yang mau menambahkan? ya. Nah ini tadi sudah dijelaskan lengkap oleh Bu Agung. Sebenarnya Pra-Penmaru ini kan baru berjalan setahun yang lalu. Oke. Kenapa kita buka Pra-Penmaru gitu? Pertanyaannya kan. Nah, Venus biar dia tahu, mereka biar tahu. Oke. Karena kalau kita kasih sesuai jadwal, mereka kan ada keinginan yang lebih awal, tapi tertunda harus menunggu jadwal yang reguler.
Nah, barangkali mungkin ada peminat-peminat calon mahasiswa ini kita lebih awal berikan mereka peluang untuk melakukan pendaftaran. Itu satu. Kedua, pra-penmaru itu biaya untuk pendaftarannya lebih murah. Oh gitu. Itu Iya, kelebihannya ada selain tadi potongan kuota, nih. selain kuota Ada tadi kan sudah ya. potongan. Dia kalau reguler ya, kalau dia reguler normal dia pada saat tidak pra-penmaru, dia bayar formulirnya misalnya kalau dia reguler A lah misalnya, dia bayarnya adalah 250.000 untuk formulir ya. Tetapi kalau ikut lewat jalur pra-penmaru, dia hanya bayar 200. Ya, artinya kan dapat kurting 50.000 lumayan. Lumayan tuh bisa beli bensin, makan, bensin gitu lah, kan. makan. Nah kemudian yang kedua bagi yang jalur reguler B misalnya dari 375.000 dia hanya bayar 300. Setengahnya berarti. Nah, itu lumayan tuh kan. Ini kelebihan selain tadi Bu Agung tadi disampaikan. Sehingga dari segi biaya dia lebih murah. Nah, kemudian dari kesempatan peluang lebih awal, ya. Kemudian yang ketiga kelebihannya adalah mereka tetap bisa lakukan tes, tes kemampuan akademik itu lewat berbasis CBT ya, computer based test berbasis komputer. Dia lakukan secara online, ya secara online di mana link tesnya itu sudah ada nanti di kartu peserta. Kalau dia sudah daftar, kemudian bayar, setelah itu kan dia cetak dia kartu peserta. Di kartu peserta itu sudah ada link. Tinggal klik sana link, soal muncul. Mereka langsung jawab soal itu kan. Nah, itu yang dimaksud one day service. Nah, itu dikerjakan kan. Nah, kalau dia lulus, ya dia siap untuk mendaftar kembali. Ya, untuk melakukan proses pembayaran kan. Ya, tergantung kalau dia bayarnya cepat, berarti 1 hari itu kan selesai. Iya, benar. Nah, itu kelebihan itu. Tetapi terkadang kan tidak semua calon mahasiswa itu kan melakukan online misalnya kayak tadi kan kenapa digital ya untuk di luar daerah Bali kan bisa online dia. Iya. Ya bisa online dimanapun itu gitu loh. Kemudian yang offline misalnya ada keinginan untuk datang langsung ke kampus dilayani juga Mas Gril. Itu bisa juga. Kita sediakan beberapa sarana untuk tes langsung di suatu ruangan tertentu. Mereka melakukan tes itu. Ya siapa tahu kan kita harus bisa melayani, memberikan yang terbaik pada calon itu. Mau online mau offline juga. Tapi kalau ngomongin tentang pra-penmaru ini lagi Pak dan Bu, ini berarti untuk kita ngomongin yang offline dulu. Yang untuk offline dulu itu berarti dilayaninya setiap hari apa aja dan dari jam berapa aja. Siapa tahu nih Viners yang lagi dengerin, aku pengen offline aja, mungkin internet di rumah lagi jelek atau lagi gangguan gitu wifi, terus pengen ke Warmadewa aja. Itu mungkin dilayaninya hari apa aja dan dari jam berapa aja. Nah begini, kalau kita melayani kan memang karena ini yang datang ke kampus misalnya Universitas Warmadewa yang langsung dia daftar, kebetulan di kampus dia Pak kita mau tes sekarang nih gitu misalnya. Kita layani. Nah, itu hari itu juga. Hari itu juga. Dibuka kantor itu kan jam 8. Jam 8 pagi kita mulai jam 9 lah. Sampai jam 3 karena tesnya kan 1 jam. Iya. Per soal itu kan 1 jam ya. 1 jam dia 1 jam selesai dia. Nah, sekarang berapa orang yang kita layani yaitu kapasitas kita itu antara 4 sampai 5 orang. Tapi yang datang hari itu kan tidak banyak biasanya kan. Hanya beberapa orang kita layani. Tapi kalau ada lebih kita setting untuk besoknya. Ya, sehingga proses itu akan kita lakukan secepat mungkin, hasil pun diumumkan saat itu. Oke. Berarti tetap weekdays tadi dari jam 8 pagi berarti sampai jam dari 3 jam sore. 9. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. Tapi kalau ngomongin balik lagi ke pra-penmaru ini, bagaimana sih Pak sebenarnya program ini itu dalam membantu calon mahasiswa dalam memahami yang namanya budaya akademik di Universitas Warmadewa dan juga kehidupan kampus di Universitas Warmadewa itu sendiri? Ya, kalau misalnya yang pra-penmaru itu kan hanya proses jalur aja ya, Mas Gili ya, jalur penerimaan mahasiswa baru. Ya, karena kita beberapa punya jalur, yaitu satu jalur pra-penmaru yang tadi ada semacam diskon lah untuk proses pembayarannya itu harganya. Kemudian yang kedua lah jalur yang normal, penmaru, yang itu akan dibuka mulai bulan Februari ya, kan itu berakhir 31 Januari, itu sampai Agustus. Ya dibuka. Kemudian yang ketiga ada jalur prestasi. Ya, jalur prestasi itulah jalur di mana SMA yang tamat itu memiliki prestasi baik akademik maupun non akademik. Ya, itu nanti mereka akan mengumpulkan dokumen-dokumen.
Nah, jalur prestasi ini kelebihannya juga bahwa dia tidak kena biaya pendaftaran. Oh, Free ya. Free ya, oke. Free, termasuk dia nanti untuk jalur reguler A terutama, itu yang tidak reguler B karena beda, itu akan mendapatkan biaya pembayaran SDP-nya itu hanya 50% selama kuliah ya untuk jalur prestasi. Nah, ada juga jalur yang satu lagi yang terakhir. Oh, apa itu, RPL. Pak? Oh, RPL. RPL itu adalah yang singkat panjangnya rekognisi pembelajaran lampau. Oke. Nah, ini ada 2 jalur lagi. Ada transfer kredit, ada perolehan kredit. Oke. Kalau transfer kredit itu berasal dari mahasiswa yang sudah pernah kuliah, ya, tetapi dia terhenti kuliahnya sehingga dia bisa diterima di universitas yang dituju dengan diakui atau direkognisi beberapa mata kuliah yang sudah pernah diambil. Oke. Nah, itu yang terakhir adalah perolehan kredit bagi adik-adik mahasiswa SMA yang sudah tamat tapi sudah bekerja misalnya. Nah, itu pengalaman-pengalaman kerja yang mereka peroleh bisa diakui di dalam mata kuliah itu yang namanya rekognisi dalam bentuk kredit. Ya, satuan kredit semester. Sehingga nanti dia mengambil kuliahnya jalur LPL yang perolehan kredit, dia tidak perlu kuliah semuanya gitu loh. Oh, gitu. Hanya beberapa saja. Nah, itu adalah jalur penerimaan mahasiswa baru. Oh, iya. Ada pra-penmaru, ada penmaru, ada prestasi dan ada RPL. Yang mana maunya? Tinggal pilih aja yang mana Tinggal enaknya pilih ya. aja. Oke, baik. Mungkin untuk segmen kedua itu dulu Bapak, kita istirahat sebentar dulu. Nanti bakal lanjut lagi tentunya masih bersama Agila Babil di sini Finars. Phoenix Radio Station masih ada Agila Babil di sini Finars dan tentunya masih bersama Bapak Mangku dan juga Ibu Agung ini dari Universitas Warmadewa. Tadi udah dijelasin bagaimana mekanisme jalur masuk ke Universitas Warmadewa. Seperti ada Pre-Penmaru, ada Penmaru juga, terus ada jalur prestasi juga dan juga jalur RPL. Tapi mungkin ada satu hal yang kelupaan tadi Agil tanyain nih Pak sama Ibu. Ini mengenai tentang beberapa program studi yang ada di Universitas Warmadewa. Itu ada program studi apa aja sih Pak, Bu? Mungkin Ibu Agung deh. Oke, kita ada beberapa program studi ya, baik dari S1 sampai pasca sarjana kita sebutnya. Kalau pasca sarjana itu S2, S3 ya. Terus kita kalau S1 plus kita ada vokasi lagi satu. Nah, ada program studi kita ada banyak sih, kalau kita bilang fakultas dulu ya dari fakultasnya. Kalau dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan kita ada. Jadi program studinya adalah ilmu kedokteran saat ini. Jadi S1-nya sampai program profesi dokternya. Dan kita sebentar lagi sudah akan launching Rumah Sakit Pendidikan Warmadewa. Jadi kita sebentar lagi nih 2025. Jadi yang mau ambil kuliah Fakultas Kedokteran, begitu nanti koas bisa langsung belajar di sana gitu. Jadi Universitas Warmadewa udah punya nih rumah sakitnya. Terus yang kedua, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Program studinya ada 3. Manajemen, akuntansi dan ekonomi pembangunan. Oke, terus ada juga kita punya Fakultas Hukum. Program studinya ilmu hukum tentunya. Terus berikutnya kita ada Fakultas Teknik dan Perencanaan. Program studinya ada arsitektur. Terus ada teknik sipil. Teknik komputer. Dan yang paling baru banget nih kita punya program profesi arsitektur. Abis itu juga ada program profesi insinyur. Jadi itu setahun. Jadi nanti kalau udah tamat S1 dapat sarjana teknik sipil gitu ya, ngambil program profesi insinyur setahun, langsung dapat gelar insinyur terus nama sarjana teknik. Nah, kayak gitu. Begitu juga dengan program profesi arsitekturnya, di depannya nanti namanya AR terus nama kita sarjana arsitektur gitu. Terus ada fakultas FISIP, Ilmu Sosial dan Politik gitu. Itu program studinya ada 2. Kalau nggak salah itu ada Ilmu Pemerintahan dan Administrasi Negara. Terus juga ada Fakultas Sastra, program studinya ada Sastra Inggris. Terus juga kita ada Fakultas Pertanian. Kalau pertanian itu ada beberapa prodi. Program studinya S1 Agroteknologi. Terus juga ada S1 Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Terus ada S1 Peternakan, juga S1 Manajemen Sumber Daya Perairan. Kalau pasca sarjana kita S2-nya ada banyak banget. S2-nya itu ada program doktor Hukum, terus ada S2 Ilmu Hukum, S3 Doktor
hukum, S2-nya ilmu hukum, S2 manajemen, S2 akuntansi, S2 ilmu linguistik untuk yang sastra, ada S2 administrasi publik, terus juga ada S2 kenotariatan. Nah, kalau mau jadi notaris ada S2 sains pertanian, S2 rekayasa infrastruktur dan lingkungan. Itu semuanya. Oke. Gitu. Dan ada vokasi ya. lagi satu. Oke, vokasinya vokasi apa aja? Itu diploma. Oh, diploma 3 diploma. Ada D3, ada D4. Oke. D4-nya ada akuntansi perpajakan. D3-nya ada 2, yaitu sistem informasi akuntansi dan teknologi telekomunikasi. Oke, dan next-nya nanti bakal ada double degree juga. Yes, benar banget. Kita juga ntar lagi mau ada farmasi nih rencananya di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Oh wow, pokoknya lengkap banget pokoknya di Universitas Warmadewa Finars. Dan mungkin ini terakhir deh nih kepada Bapak Mangku dan juga Ibu Agung. Mungkin harapannya terhadap Finars yang lagi mendengarkan ini, apalagi buat mahasiswa baru yang ingin mendaftar ke Universitas Warmadewa, harapan Bapak dan Ibu tuh apa sih? Mungkin dari Bapak Mangku deh, boleh? Ya, terima kasih Mas Tigir. Ini harapan kita mungkin karena kita di pendidikan ya, seperti tadi bahwa investasi di pendidikan itu sangat penting. Ya, seperti tadi kita lihat program pemerintah yang baru itu memprioritaskan di pendidikan baru tahun ini mulai bahwa dana pendidikan itu lebih tinggi dari yang lain. Itu artinya perhatian pemerintah untuk kondisi pendidikan itu kan sangat luar biasa. Sekarang kita bagaimana mampu masyarakat mampu meningkatkan kualitas kita melalui salah satunya dengan pendidikan. Universitas Warmadewa kan menyambut ini dengan baik ya, dengan memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas dan kemudian yang kompetitif, dan juga tentu akan bagaimana bisa kita ikut berkontribusi di dalam pembangunan ekonomi di Indonesia termasuk Bali melalui proses pembelajaran yang bagus, kemudian kurikulum yang juga yang up to date lah, yang sesuai dengan kebutuhan pengguna khususnya. Nah, ini kita akan lakukan sehingga apa yang kita nanti hasilkan yang kita sebut dengan sarjana atau lulusan itu benar-benar lulusan yang mampu bersaing baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional. Tetapi kita juga tidak ingin bahwa lulusan kita hanya sebagai pencari kerja itu misalnya, walaupun mereka sudah dibekali ilmu pengetahuan dan keterampilan. Tetapi kita juga bisa pingin agar mahasiswa itu di Warmadewa sekarang kita sudah mencoba mendesain bagaimana Universitas Warmadewa itu untuk memberikan semacam skill kayak Bu Agung tadi sampaikan, yaitu di bidang entrepreneurship, kewirausahaan, sehingga harapannya lulusan ini tidak hanya mencari kerja tapi mampu menjadi wirausaha muda ya, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja juga. Nah, ini sudah ada kita desain di Universitas Warmadewa. Artinya bahwa dengan akreditasi unggul itu menjadi salah satu jaminan gitu ya, bagi adik-adik yang melanjutkan studi di Universitas Warmadewa itu akan dilakukan proses yang baik, sehingga harapannya nanti dan target kita juga bahwa lulusan itu akan kita capai dengan baik. Mereka akan memiliki kompetensi dan mereka akan bisa bersaing di manapun mereka nanti berada. Nah, itu yang bisa kita harapkan dari calon-calon mahasiswa ini, sehingga tidak ada lagi keraguan karena yang tadi itu yang sudah diakui oleh nasional bahwa kita itu sudah unggul. Itu menjadi garansi bahwa proses pembelajaran dan sebagainya, aktivitas tridharma khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang calon mahasiswa yang akan bergabung bersama kita itu akan dilakukan dengan baik. Karena kalau tidak dilakukan dengan baik itu kan ada risiko. Nah, ini kita tidak ingin terjadi seperti itu. Benar. Unggul itu harus tetap kita pertahankan dengan diikuti oleh proses-proses yang tadi. Nah, kemudian selain unggul kita juga mengarah menuju internasional. Global tadi ya. Global, sehingga masa-masa nanti tamat baik masih kondisi mahasiswa, mereka sudah bisa berinteraksi. Mereka tidak kalah dengan SDM dari luar. Termasuk setelah tamat mereka bisa bekerja di luar dengan gaji yang lebih baik misalnya. Nah, ini yang kita rancang dan ini sudah dijalankan di Universitas Warmadewa. Tinggal menunggu waktu. Mungkin ini sudah ada jelas tahapannya. Sehingga pada tahun 2028 itu mungkin kita sudah masuk di Asia Tenggara lah. Ya, itu yang bisa. Sehingga mari kita ajak ini yang Finars ini yang memang mencari sekolah, terutama kampus itu kan tidak perlu lagi ragu-ragu. Ya, sudah jelas lah.
Dan ini bisa dilihat lah, kita lihat di media sosial, kemudian bisa datang ke kampus seperti apa proses itu, dan fasilitas juga kita bagus. Benar. Fasilitas sangat bagus. Kalau dicek dengan hotel-hotel bintang 4 itu sudah similar lah. sudah similar lah, sehingga kan ini penting untuk proses pembelajaran yang nyaman dan fokus. Ya, ini menjadi garansi. Kalau enggak percaya ya biar enggak menjadi kecap nomor 1, ya langsung aja lihat Warma Dewa. Langsung datang ke kampusnya. Langsung datang ke kampus. Okay. Lihat di sana bisa menjadi bukti bahwa kita memang apa adanya dan memberikan sesuatu yang sesuai dengan realitas. Oke, mungkin Ibu Agung sekaligus penutup terakhir, dan juga mungkin diingatkan kembali misalkan buat Viners yang ingin mendaftar, mungkin Instagramnya, sosial medianya atau webnya, mungkin diingatkan sekali lagi bisa, Bu. Oke, buat Viners nih yang lagi cari kuliah gitu ya, mungkin sudah banyak yang tahu Universitas Warma Dewa, atau yang masih ingin tahu lebih lanjut ya tentang Universitas Warma Dewa, kita membuka yang namanya open house. Oke. Jadi kalian bisa datang ke Universitas Warma Dewa. Nanti di bulan Januari kita ada open house nih, Kak Agil. Jadi open house-nya 11 Januari 2025. Jangan lupa untuk daftar adik-adik. Daftarnya di mana? Nanti kalian bisa daftar di Instagram Universitas Warma Dewa @Universitas Warma Dewa. Jangan lupa di-follow. Nanti ada postingan paling atas yang udah kita pin. Di situ ada link barcode-nya. Tinggal scan, klik linknya, langsung daftar. Itu gratis, pakai bayar. Jadi kalau mau tahu fasilitas kami, mau diajak keliling oleh kakak-kakak yang ada di Universitas Warma Dewa, nanti ketemu kami semua gitu ya di sana adik-adik. Nanti kita bisa keliling, lihat fasilitasnya yang lengkap, gedungnya yang keren. Kalau kata Pak Mangku tadi, kita udah keren banget gedungnya sekarang, fasilitas lengkap. Mau lihat, terus juga mau ngobrol-ngobrol lebih dalam, tanya-tanya tentang program studi kita, tentang biaya pendaftaran, tips dan trik bisa diterima segera di Universitas Warma Dewa. Bisa daftar di open house tanggal 11 Januari 2025. Tapi daftarnya segera ya, karena kita ada kuota, Kak Agil. Dan ini udah banyak banget yang daftar, udah hampir 80 anak yang daftar. Jadi 80 peserta gratis loh ini. Jadi buru-buru ya. Buat yang mau daftar langsung aja buka Instagram, nanti lihat postingan paling atas ada barcode link untuk link pendaftarannya gitu. Oke, dan Instagramnya udah di Universitas Warma Dewa. Ya, mungkin terakhir ya sedikit. Boleh. Kita kan punya tagline nih Universitas Warma Dewa, Designing the Future gitu. Filosofinya adalah bahwa Universitas Warma Dewa itu dengan visi globalnya gitu ya, dengan akreditasi yang sudah unggul sekarang, yang mencerminkan kualitas kita yang sudah baik, yang sudah sangat luar biasa ya, mencerminkan bahwa Universitas Warma Dewa menjadi tempat untuk kalian untuk mencapai masa depan dan mendesain bersama-sama, merancang apa yang ingin kalian raih di masa depan. Gitu, Kak Adil. Waduh, jadi Viners jangan ragu lagi, kamu silakan mendaftar ke Universitas Warma Dewa. Semuanya udah lengkap banget di Instagramnya, sosial medianya, semua langsung cek di sana. Sekali lagi terima kasih buat Bapak Mangku dan juga Ibu Agung atas waktunya udah ngobrol-ngobrol barengan sama Agil. Jadi Viners, itu tadi obrolnya Agil bersama teman-teman dari Universitas Warma Dewa. Tentunya kamu masih bisa mendengarkan Phoenix Radio Bali Viners, karena nantinya bakal ada Sandy Alfian yang balik lagi nemenin kamu di Rock Show Rock Your Sunset. Kalau sekarang Agilnya pamit pulang dulu, so keep your imagination and always try to make it come true.